Dari kejadian tersebut, maka yang menjadi korban ada dua, istri dan anak. Mereka bisa mengalami kejadian pasca post-traumatik. Trauma bisa menjadi PTSD, di mana kondisi gangguan kesehatan mental yang terpicu akibat peristiwa traumatik. Jadi traumatik di sini apabila terjadi sebuah perceraian, baik mengalami dari pihak istri maupun menyaksikan, yaitu anak-anak. Apa bedanya PTSD dengan depresi? Apabila PTSD itu dipicu oleh kejadian traumatik, ya, jadi ini jelas akibat permasalahan rumah tangga dan memiliki gejala unik, yaitu kecemasan tingkat tinggi apabila ingat kejadian tersebut. Sedangkan kalau depresi belum tentu berkaitan dengan kejadian tertentu dan kejadiannya bisa memperparah tingkat depresi apabila ada faktor pemicunya. Namun gejalanya sama, yaitu adanya kesulitan tidur, emosinya sulit dikontrol, dan kehilangan minat untuk beraktivitas. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kriteria PTSD, yaitu gangguan timbul dalam waktu 6 bulan setelah terjadinya kejadian traumatik yang berat. Tapi ada pula yang gejalanya timbul tertunda dan biasanya tumpang tindih dengan penyakit yang lain. Itu juga ada yang namanya mimpi buruk dan ada beberapa gangguan-gangguan yang lain. Nah, contoh-contoh hal-hal yang bisa menyebabkan trauma, ya, mengalami atau menyaksikan kekerasan fisik dan pelecehan, disakiti secara fisik atau emosional saat masa kecil, ya, sama seperti misalnya orang tuanya gagal menikah dan anaknya menyaksikan, masuk di kategori yang ini. Sering dijadikan kambing hitam oleh orang lain, selalu dianggap sepele dan diremehkan. Biasanya ini bullying, ya. Jadi kenapa kalian itu sebagai orang tua harus tahu apabila terjadi hal-hal yang sekiranya bukan ranahnya anak kecil, lebih baik kalian diskusikan sendiri tanpa anak harus tahu, ya, karena yang bisa mengalami trauma bukan cuma kalian, orang dewasa. Kenapa pada trauma anak-anak ini sangat penting untuk menjadi konsen? Karena apabila masalah ini tidak diselesaikan, maka ketika mereka beranjak dewasa, mereka mempunyai gambaran diri yang tidak betul atau mempunyai kepercayaan yang tidak sesuai, dan itu bisa merusak masa depan mereka. Contohnya misalnya, nggak ada tuh laki-laki yang setia, pasti semua laki-laki selingkuh. Hello, jangan salah, masih ada beberapa persen laki-laki yang memang dia setia dan baik hati.